Selain stoknya langka, harga beras kini juga mengangkasa alias naik terus. Apa betul kesulitan dipicu oleh masa panen? Kita bahas sore hari ini bersama Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi. Selamat siang, selamat sore Pak Sutarto. Selamat sore Mbak Tiffany. Baik, Pak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutarto, apakah dari Perpadi juga menangkap akar permasalahan yang sama, kelangkaan stok beras ini, kemudian juga kenaikan harga beras di pasaran karena perubahan iklim seperti yang disampaikan oleh Presiden dan juga Menteri Perdagangan, kemudian juga masa panen yang bergeser akibat El Nino, atau dari Perpadi menangkap ada permasalahan lain? Iya, sebenarnya semua harus tahu bahwa kejadian hari ini itu pasti ada rentetan-rentetan kejadian sebelumnya. Nah, kemudian apakah El Nino ini juga menjadi salah satu penyebab yang memperparah? Tentunya jawabannya memang iya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara secara apa yang saya sebut tadi, ini adalah gejala ini bukan timbul karena hari-hari ini saja, tapi ini sudah sejak beberapa tanda-tandanya itu sudah ada. Yaitu yang pertama ini kan masalah lahan. Lahan kita ini, lahan sawah kita ini, konversi lahan ini masih terjadi terus-menerus di lapangan. Dan penggantiannya belum terlaksana dengan baik. Inilah yang menjadi persoalan. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat dari data-data luas panen kita. Selama 5 tahun terakhir ini kan data luas panen kita terus turun, terus menurun. Artinya apa? Pasti terjadi konversi lahan yang secara masif nampaknya masih terjadi. Undang-undang perlindungan lahan pun nampaknya belum mampu diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, kita tahu bahwa ada persoalan-persoalan di dalam peningkatan produktivitas. Produktivitas kita sudah beberapa tahun terakhir ini juga mandek pada sekitar 5,3-5,4 ton per hektar. Ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Persoalan apa? Karena masalah benih, masalah pupuk, subsidi pupuk yang dikurangi, dan sebagainya. Yang ketiga, di hilir kita juga sering tidak berpikir bahwa pangan beras ini sebenarnya juga masalah pengaturan distribusi ini juga sangat penting, yaitu antara lain masalah stok yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau kita bicara 5 tahun ke belakang, sebenarnya dulu ada yang disebut dengan Raskin atau Rastra, kemudian operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah. Itu hampir setiap bulan itu oleh pemerintah dikeluarkan beras itu sekitar hampir 300.000 ton. Itu yang menyebabkan terjadinya stabilisasi. Nah, kemudian ada satu faktor penting lagi, situasi di lapangan itu sekarang sudah berbeda. Siapa yang punya stok banyak? Yang stok banyak ini adalah pelaku-pelaku bisnis pemodal besar. Yang ini yang menurut kami pemodal besar ini juga sekarang ini yang menentukan harga. Nah, pemerintah tidak bisa mengimbangi karena stoknya yang kecil tadi dan masih menunggu dari impor. Jadi hal-hal seperti ini terjadi dan kita tahu bahwa bulan-bulan mulai Agustus sampai dengan Februari itu cenderungnya adalah paceklik. Artinya produksi itu di bawah kebutuhan. Dan 5 tahun terakhir ini terjadi perubahan. Kalau dulu 8 bulan itu adalah surplus, kemudian 4 bulannya minus, sekarang terbalik. 4 bulannya surplus, 8 bulannya minus. Ini berdasar data ya, data yang ada. Jadi ini ditambah lagi kemarin terjadi El Nino. El Nino nampaknya kita belum mampu memitigasi dengan baik sehingga waktu tanamnya mundur, panennya pun mundur, dan panen kita nampaknya juga tidak besar-besar amat nanti pada bulan Maret ini, gitu. Seperti itu yang terjadi. Pak Sutarto, tadi artinya dari hulu ke hilir terkait dengan harga tadi Pak Sutarto sudah sampaikan juga
apakah dari Perpadi ini juga mencermati bahwa HET atau harga eceran tertinggi ini menjadi salah satu masalah terkait dengan perdagangan beras yang terjadi, sehingga ini yang menyebabkan mungkin pada saat ini untuk stok beras agak lebih susah ditemukan ketika ada di retail modern ketimbang di pasar tradisional, karena HET-nya cukup tinggi sehingga susah ada penyesuaian. Apakah itu yang juga terjadi, Pak Sutarto? Iya, HET ini tentunya meskipun menurut pemerintah HET ini adalah harga acuan, tapi kenyataannya bisa juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu apabila peritel kita menjual di atas HET itu juga akan mendapat tekanan-tekanan tertentu. Nah ini yang juga menjadi masalah kita bersama. Nah HET itu sendiri sebenarnya harus disesuaikan manakala terjadi peningkatan harga gabah. Oke. Nah HET yang berlaku sekarang ini kan dengan harga gabah GKP itu kan sekitar Rp5.000. Nah padahal sekarang GKP itu di atas Rp7.000, bahkan ada yang sampai Rp8.000. Jadi HET ini sebenarnya pisau yang bermata dua gitu ya. Mata yang satu adalah memang supaya jangan terjadi harga beras ini seenaknya dinaikkan, tapi di lain pihak ini juga menyebabkan orang takut untuk melakukan penjualan beras pada saat harga gabah yang tinggi. Oke. Dengan harga gabah GKP 8.000 itu tidak mungkin 13.900 itu beras premium gitu loh. Jadi ini dipahami oleh kita semua. Oke, baik. Untuk menjamin ketersediaan distribusi perdagangan beras ini di lapangan, Pak Sutarto, kita berbicara mengenai dari hulunya terkait dengan gabah, harga gabah. Tadi kan Pak Sutarto juga sudah menyampaikan sedikit banyak ya. Nah, dari Perpadi sendiri terkait dengan ketersediaan gabah di lapangan saat ini seperti apa? Apakah masih memang sulit ditemukan, sulit produktivitasnya karena memang satu dan lain hal faktornya atau bagaimana? Iya, semua tahu bahwa terjadi kemunduran waktu tanam. Ternyata nampaknya bendungan-bendungan kita tidak siap menghadapi El Nino. Saya baru saja keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama di daerah Pantura, Jawa Barat. Itu sampai saya berjalan 2 minggu atau hampir 3 minggu yang lalu, itu mulai Subang ke timur, itu banyak yang baru tanam. Padahal biasanya bulan-bulan begini mereka harusnya sudah mendekati panen, kan begitu. Nah ini yang akhirnya apa? Dampaknya di lapangan masih ada, gabah masih ada. Saya masih melihat penggilingan padi kecil beberapa masih menggiling gabah dari apa yang disimpan oleh masyarakat maupun daerah-daerah tertentu mulai panen. Jadi di Indonesia ini panennya juga di mana-mana juga ada panen. Tetapi kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, ini memang kondisinya itu sudah berubah. Teman-teman ini pada bulan-bulan begini seharusnya sudah punya stok yang mendekati normal. Tapi ternyata stok mereka itu masih sangat tipis. Dan bahkan yang kecil-kecil sebagian juga tidak mampu berproduksi, jadi ada yang berhenti. Jadi inilah yang terjadi di lapangan yang harusnya kita semua betul-betul mencermati ini, dan pemerintah sebenarnya saya yakin mencermati, tapi bagaimana implementasi di lapangan ini yang harus kita kawal betul. Karena kami juga yang mengawal 150 penggilingan padi di sentra produksi Jawa Tengah, Jawa Timur, sehingga kami tahu persis apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Oke, Pak Sutarto, kalau kita berbicara mengenai faktor alam itu adalah sesuatu yang di luar kuasa kita, tapi paling tidak pemerintah bisa memprediksi dan juga menangani masalah ini cepat gitu ya. Apalagi kita berkaitan dengan beras, bahan kebutuhan pokok, sumber makanan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kondisinya pun seiring dengan berjalannya waktu pun ada perubahan. Tapi melihat bagaimana beras menjadi ironi di negara agraris seperti di Indonesia, bagaimana Anda melihat hal ini?
Iya, kita memang harusnya yang namanya El Nino, La Nina itu fenomena alam yang kita sebenarnya sudah bisa memprediksi. Di samping kita sudah bisa memprediksi, ayo kita buka catatan-catatan yang lama, bagaimana kita memitigasi, mengantisipasi kalau terjadi El Nino, kalau terjadi La Nina. Itu kalau kita membuka catatan-catatan yang lama, sebenarnya kita akan tahu bagaimana kita langkah-langkah yang harus kita tempuh dengan baik. Misalnya mulai penyediaan benih. Penyediaan benih itu tidak mungkin disediakan dalam waktu yang pendek. Pasti harus satu musim sebelumnya harus disediakan. Nah, itu pun satu musim sebelumnya lagi harus disiapkan dengan benih pokoknya, benih induknya. Jadi itu perlu lama, panjang. Yang kedua, bagaimana masalah air? Kita harus kontrol betul. Apakah daerah-daerah yang memang masih ada airnya, pompa airnya, apakah bisa dipakai, disiapkan di lapangan, dan seterusnya. Nah, ini semua memang harus dikontrol satu persatu, detail sekali, seperti yang selalu dikatakan oleh pemerintah bahwa kita memang harus detail di pertanian ini karena keterlambatan 1 minggu misalnya datangnya pupuk itu sudah jadi masalah juga gitu Baik. loh. Jadi masalah air, masalah pupuk, masalah benih, belum nanti hama penyakitnya, belum nanti di lapangan itu bagaimana Baik. middleman yang bekerja di situ yang macam-macam ini yang harusnya dilihat bersama-sama. Baik, mudah-mudahan segera ada solusi yang lebih cepat ya dan juga konkret dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan stok beras dan juga tingginya harga beras, bahkan mungkin beberapa orang atau Pak Sutarto juga mencatat ini mungkin yang paling tinggi selama ini yang ada Rp18.000 per kilogram. Terima kasih Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi sudah bergabung dengan CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.